Kamu adalah terang dunia. Terangmu harus bercahaya di depan orang agar mereka melihat perbuatanmu yang baik sehingga memuliakan Bapamu. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan yang saudara dengar atau yang saya baca tadi merupakan pesan Yesus Kristus pada masa lalu kepada komunitas yang ada di sekitar dia, dan apa yang ia pesankan itu ada tertulis dalam kitab suci. Menarik, pada masa itu Yesus mengungkapkan tentang komunitas manusia bukan sekedar eksis melalui kata, perbuatan, dan juga keberadaan dirinya di antara sesama. Namun eksistensi dan keberadaan diri tersebut menurut Yesus seperti lampu, seperti pelita yang ada di ketinggian, dan pelita tersebut atau lampu tersebut berfungsi sebagai penerang kepada semua orang, sebagai kiblat ketika orang berjalan atau melangkah, terlihat dari jauh, kemudian menerangi siapapun yang membutuhkan jalan atau terang atau melangkah dalam kegelapan. Saudara, dalam konteks seperti itulah kaki dian itu ada tempat lilin, sehingga orang menyalakan lampu, ya, kemudian pelit atau pelita, dan itulah yang membuat orang melihat, menerangi, dan membawa pencerahan kepada siapapun. Kira-kira seperti itulah maksud engkau adalah terang dunia. Ini juga menunjukkan bahwa siapapun kita dalam konteks kekinian, kehadiran seseorang di dalam komunitas, dalam masyarakat, bukan sekedar ia ada dan hadir dan tanpa berbuat apa-apa. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang dibuat, itu patut dilihat orang. Bukan sekedar perbuatan baik, tapi orasi dan narasi yang keluar dari dalam dirinya juga memperlihatkan, juga menunjukkan hal-hal yang baik dan yang benar. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya dalam konteks kekinian? Bisakah kita menyatakan diri sebagai terang dunia atau membawa terang kepada sesama, kepada orang lain, kepada komunitas, kepada masyarakat? Kita umpamakan ada orang berjalan dalam kegelapan, orang berada dalam ketidaktahuan, orang berada di dalam ketidakmampuan berbuat baik, berkata-kata yang benar, melihat sesuatu yang penuh dengan kebenaran, atau berada dalam satu situasi ketidakpahaman, kemudian berada dalam satu lingkungan di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa karena belum sempat membaca, belum sempat melihat, belum sempat mendengar. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, kalau kita ada seperti itu, maka tugas kita sebagai terang dunia adalah bagaimana membuka mata atau membaca untuk orang lain, bagaimana memberikan kata-kata atau menyuarakan orasi dan orasi yang menyenangkan, yang memberikan pencerahan kepada orang lain.
Terang dunia bukan berarti kita menyalakan lampu dan orang bisa berjalan. Bukan tidak cukup sampai di situ, tapi memberikan pencerahan yang baru, pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru. Kita mematahkan hal-hal yang bersifat hoax. Kita mencerahkan hal-hal yang harusnya diketahui oleh orang lain. Kita membicarakan hal-hal baru yang orang lain belum sempat membahasnya. Saya sering berkata, saya membaca lebih dulu sehingga saya menyampaikan kepada kalian. Saya sering berkata, saya mempunyai pengalaman baru pada hal tersebut, maka saya sampaikan padamu. Nah, itulah terang dunia. Terang dunia bukan berarti kita menghidupkan lampu dan pergi, tapi kita hadir untuk menyampaikan kepada sesama apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita terima, apa yang telah kita ketahui, sehingga orang lain yang belum memahaminya mendapat pemahaman. Orang lain yang belum mendapatkan pengetahuan tentang hal itu, hal baru itu atau sesuatu, dia mendapatkan. Terang dunia bukan sekedar kita membawa obor atau lampu dalam kegelapan, tapi juga kita membawa pengetahuan baru, hal-hal yang spesifik, hal-hal yang umum atau apa saja. Ketika orang lain belum bisa atau belum mendapatkannya, kita memberikan kepada semua. Terang dunia bukan sekadar perbuatan, tapi juga pengetahuan, ilmu, membangun situasi dan kondisi, serta sekaligus juga kita menunjukkan kata, pikiran, atau apa saja yang membuat orang lain damai, sejahtera, mendapatkan pencerahan, dan juga menikmati hidup dan kehidupan dan hal-hal yang benar, yang baik dan terang. Jadilah terang dunia dan jadilah pembawa damai untuk semua orang. Amin. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang membawa damai, yang mencerahkan, karena kami adalah terang dunia.